Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut pembahasan kita tentang 3 amalan yang dijamin, yaitu dicukupkan rezekinya. Kita masuk pembahasan rezeki. Dalam agama kita tidak dilarang untuk kaya. Itu satu hal ya. Bahkan ada satu riwayat, hadis riwayat Muslim, Rasulullah mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inni as'alukal huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Ya, saya ulang. Rasulullah mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inni as'alukal huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Hadis riwayat Muslim. Artinya, ya Allah, berikanlah saya hidayah. Kemudian wattuqa, ketakwaan yang sempurna. Kemudian yang ketiga wal afafa, kemakmuran, kelapangan. Kemudian yang keempat wal ghina, kekayaan. Nah, pemirsa yang budiman, di sini jelas gitu. Rasulullah mengajarkan doa kepada kita untuk minta kaya gitu. Bahkan kalau kita lihat rukun Islam yang 5 ini, hampir semuanya butuh dengan dana gitu. Ya mungkin ya yang gratis itu cuma syahadat aja gitu. Salat kita butuh dana, butuh pakaian yang terbaik, itu perintah Allah. Kemudian puasa justru di bulan Ramadan biaya kita bahkan tambah 100%. Zakat apalagi, haji bahkan haji puluhan juta. Jadi kita dalam Islam enggak dilarang untuk kaya. Yang dilarang itu adalah menjadikan maksud dan tujuan hidupnya untuk kaya gitu. Jadi kekayaan itu jangan dimasukkan ke dalam hati. Jadi cukup digenggam saja. Bahkan Rasulullah katakan, sebaik-baik harta itu manakala ada atau berada di dalam genggaman orang yang beriman. Nah, itulah harta yang terbaik gitu. Kemudian masalah rezeki, nah itu doanya kita minta cukup aja. Jadi nggak usah berdoa, ya Allah jadikan saya orang yang paling kaya di Samarinda, di Indonesia, di dunia, nggak usah. Nah, cukup berdoa saja, ya Allah cukupkan rezeki saya, berkahi rezeki saya. Karena menjadi orang yang paling cukup itu paling asik hidupnya itu. Contoh, misalnya mau beli makanan cukup aja, mau beli motor, kendaraan, mobil cukup, mau bangun rumah cukup, mau naik haji cukup. Jadi rezeki orang beriman itu manakala cukup dan diberkahi. Nah, itulah rezeki. Pemirsa budiman, apa pengertian rezeki sebenarnya? Bahkan orang kita itu ada yang memahami rezeki sebatas uang saja. Apakah demikian atau ada pengertian atau makna rezeki yang lebih dari itu? Syekh Mutawalli Sya'rawi, ya, salah seorang ulama besar dari Mesir, bahkan penafsir terbaik abad ke-20, itu memberikan penjelasan rezeki itu adalah segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan, ya, nggak harus dimiliki. Kita lihat, misalnya seorang pencuri itu, seorang koruptor itu korupsi, apakah masuk kategori rezeki? Iya, itu rezeki dia. Cuma cara mendapatkannya itu haram, tidak boleh, makanya dihisab gitu. Jadi saya ulang, rezeki itu adalah segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan, apalagi bisa dimanfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebaik-baik rezeki itu adalah yang pertama ketenangan jiwa. Nah, inilah rezeki yang paling utama ini. Kita merasakan kehidupan itu, apapun masalahnya, apapun kondisinya, bahkan kondisi global yang carut marut itu nggak pengaruh ke kita, karena kita memang tenang jiwanya ya. Yang kedua, rezeki yang baik itu adalah cahaya akal pikiran. Manakala akal kita tetap berpikiran positif, berpikiran baik, itu adalah rezeki. Kemudian rezeki termasuk kesehatan jasmani ya.
Jadi buat apa kita banyak uang kalau sakit melulu gitu kan, berobat ke luar negeri habis biaya untuk berobat. Jadi rezeki itu termasuk kesehatan gitu, sehat jasmani ya, apalagi rohani ya. Kemudian termasuk rezeki itu adalah kejernihan hati. Ya, jadi kejernihan hati ya, kita pikirannya baik saja gitu, nggak curiga, nggak negative thinking. Jadi itu termasuk rezeki. Pemirsa yang budiman, kita lanjut setelah ini.